Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami hormati. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tinggi dan sedalam-dalamnya, pada siang ini dengan izinnya lah kita dapat bersua dalam rangka melaksanakan ibadah yang sangat besar pahalanya, yaitu ibadah wajib fardu ain bagi kita, salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga rangkaian ibadah hari ini benar-benar mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, suri tauladan umat seluruh manusia. Beliau adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tak lupa kita sampaikan kepada para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia dan berkah ini di akhirat kelak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga dengan mudah kita mendapatkan surganya Allah sebagai tempat terindah yang diperuntukkan untuk kita. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami banggakan. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan materi khutbah pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa istiqamah, meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin para jamaah sedang jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang kami cintai dan kami banggakan. Kunci meraih rumah tangga agar tercapai suasana samara ada 5, janganlah lupa. Mari pahami dengan saksama. Pertama, dalam menikah, niatkanlah untuk ibadah. Insya Allah mendapat berkah. Semua urusan Allah permudah. Kedua, bina rasa cinta dengan tulus lillahi ta'ala, menjaganya sepenuh jiwa agar cinta tetap bergelora. Ketiga, berkomunikasi. Bila ada masalah terjadi, berusaha mencari solusi dengan bicara dan berdiskusi. Keempat, bekerja sama dalam urusan rumah tangga, saling bantu, kompak setia, sungguh indah dan bahagia. Kelima, tidaklah mudah bersikap emosi dan marah-marah bila pasangan berbuat salah. Diingatkan cara yang indah. Dari syair-syair indah ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran yang sangat penting yang terkait dengan bagaimana menata rumah tangga agar rumah tangga kita selalu dalam suasana samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin
dalam beberapa khutbah Jumat. Materi ini agak jarang disampaikan, tetapi tidak ada salahnya kita sebagai orang yang sudah berumah tangga atau orang yang mau berumah tangga, kita manfaatkan media khutbah Jumat ini untuk pembekalan ilmu pengetahuan, agar dalam menata rumah tangga itu kita mendapatkan kunci-kunci terbaik sehingga tercapailah suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, dalam menikah itu, ini yang paling pokok adalah kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niat-niat yang lain. Kalau kita menikah niatnya bukan untuk ibadah kepada Allah, dikhawatirkan rumah tangga yang kita bina nanti tidak akan abadi dan langgeng adanya. Karena sesungguhnya hawa nafsu yang diperturutkan itu bahagia di awal mulanya, tetapi menderita pada akhirnya. Sedangkan berumah tangga yang diawali dengan ibadah dari awal sampai dengan akhir nanti, kita akan mendapatkan suasana yang penuh dengan kelanggengan, diliputi oleh berkah demi berkah. Kemudian urusan-urusan apapun dalam rumah tangga itu Allah akan mempermudahnya. Jadi mengapa di antara kita dalam menata rumah tangga, membina rumah tangga, terkadang urusan tidak pernah selesai? Karena di antaranya karena niat kita menikah itu bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita ibadah, maka Allah turun tangan untuk membantu segala permasalahan dalam urusan rumah tangga kita. Janganlah menganggap bahwa rumah tangga itu adalah urusan sepele. Tidak mudah. Butuh suatu ilmu pengetahuan, bimbingan-bimbingan dari para guru-guru kita untuk mengetahui bagaimana konsep terbaik kita menata rumah tangga. Di antaranya yang pertama adalah niatkan di dalam kita menikah itu sampai dengan akhir kehidupan kita nanti, niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia di antara rahasia untuk mendapatkan rumah tangga yang abadi selama-lamanya, adalah niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hendaknya kita membina rasa cinta benar-benar lillahi ta'ala. Rasa cinta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menikah. Di antara sekian banyak pasangan atau calon pasangan, maka Allah memilih salah satu. Allah menggerakkan hati kita untuk mencintai orang tersebut. Dalam hal ini kita sebagai lelaki mencintai perempuan tersebut. Padahal mungkin letaknya, jaraknya jauh dari kita. Tetapi Allah memilih perempuan tersebut adalah sebagai calon pendamping hidup kita. Maka Allah memberikan rasa cinta yang bergelora di hati kita. Demikian juga perempuan tersebut diberikan rasa cinta yang bergelora. Sehingga sampailah pada satu tujuan, yaitu berlangsungnya akad pernikahan. Dari sanalah cinta mulai dipertemukan dan cinta mulai dipertaruhkan. Apakah cinta tersebut dapat dipelihara dan dijaga seutuhnya atau hanya sebatas bulan madu? Banyak kita melihat rumah tangga di dunia ini bahagianya hanya sebatas bulan madu. Begitu bulan madunya selesai, maka yang ada adalah suatu derita, karena ternyata selama ini apa yang ditunjukkan adalah cinta palsu, kamuflase berdasarkan hawa nafsu, bukan karena benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita selalu berkomunikasi. Bila ada suatu masalah yang datang, yang namanya berumah tangga, pasti masalah itu datang. Entah itu masalah ekonomi, dan ini yang paling banyak terjadi. Atau mungkin masalah dalam sifat dan watak kepribadian
yang dulunya kita tidak tahu siapa pasangan hidup kita. Setelah kita menikah, terlihatlah watak kepribadian aslinya. Sehingga semua ini tidak jarang menjadi masalah yang berkepanjangan, menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi hancur berantakan. Maka ketika ada masalah, hendaknya kita berkomunikasi dari hati ke hati, membicarakannya baik-baik, berdiskusi, mencari jalan keluarnya. Maka tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita duduk bersama, berbicara secara lembut, secara sopan, dan kita berusaha untuk keluar dari masalah tersebut, sehingga masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga itu dapat kita lalui hari demi hari. Kemudian yang keempat, hendaknya kita selalu bangun kerjasama dalam urusan rumah tangga, saling bantu-membantu, kompak setia. Tidak bisa urusan rumah tangga itu hanya diserahkan kepada istri atau suami. Dua-duanya saling bekerja sama. Apalagi dalam kondisi tertentu, pasangan hidup kita mengalami suatu kendala, entah karena sakit, kelelahan atau capek, maka kita sebagai suami dengan suka hati dan rela membantu meringankan beban-bebannya. Maka ketika itu betapa senang dan bahagia istri kita melihat kita dengan rela dan sungguh-sungguh untuk membantunya. Inilah diantara kunci bagaimana merawat rumah tangga agar selalu awet, terbina keharmonisan, terbina kerukunan, terbina kedamaian di antara pasangan suami istri adalah dengan senantiasa bekerja sama dalam berbagai urusan rumah tangga, sehingga rumah tangga tersebut senantiasa mendapatkan barakah demi barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan pasangan hidup kita menderita dengan beban-beban rumah tangga, sementara kita punya waktu dan ada tenaga, tetapi kita hanya menonton. Jangan sampai seperti itu. Kita harus membantunya, ya, dalam urusan apapun, dalam urusan masak-memasak, bersih-bersih, dan lain sebagainya. Kalau kita memang mampu dan bisa untuk melaksanakannya, tidak ada salahnya kita membantu. Demikianlah Nabi mencontohkan kepada kita. Nabi sendiri dalam riwayat, ketika ditanya bagaimana Nabi dalam berumah tangga, maka istrinya Siti Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad senantiasa membantu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Nabi tidak berat hati untuk menyapu dan menjahit bajunya sendiri. Demikian riwayat-riwayat yang kita dapatkan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, hendaknya kita jangan mudah bersikap emosi dan marah-marah. Bila kita menemukan pasangan hidup kita ada suatu kesalahan, sebenarnya masalah itu awal mulanya sepele, tetapi karena kita cenderung emosi, maka masalah yang sepele itu tiba-tiba akan menjadi besar. Disinilah diuji kedewasaan kita dalam bersikap. Apakah kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala yang dingin, dengan hati dan jiwa yang lapang, atau kita mendahulukan emosi kita? Tidak akan bisa suatu kesalahan itu atau suatu masalah itu akan selesai, betapapun kecilnya, betapapun remehnya, kalau kita mendahulukan emosi kita. Kalau kita mendahulukan akal sehat, jiwa yang lapang, dan keinginan dengan hati sanubari kita yang terdalam untuk menyelesaikan masalah kita itu secara baik-baik, dengan hati yang lembut, dengan sikap yang lembut, dengan tutur kata yang lembut, tidak ada masalah dalam rumah tangga sebesar apapun, maka kita akan diberikan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan dalam rumah tangga itu ada jalan keluarnya. Inilah diantara kunci-kunci yang seharusnya kita praktikkan dalam kehidupan berumah tangga kita.
Jangan sampai kita berumah tangga itu modalnya nekat, hanya bermodalkan cinta dan hawa nafsu. Itu adalah modal awal. Modal yang terpenting dan utama adalah kita menikah dan berkeluarga itu adalah modalnya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu segalanya menjadi mudah. Karena dengan ilmu segalanya menjadi indah. Karena dengan ilmu segala masalah akan dapat terselesaikan dengan mudah. Kita pun yang sudah berumah tangga lama ini, tidak ada salahnya kita belajar tentang bagaimana menata rumah tangga sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga rumah tangga kita akan terus terjaga keharmonisannya dari waktu ke waktu. Jangan sampai kita karena tidak bisa menata emosi kita, lalu rumah tangga kita menjadi hancur berantakan yang sudah kita bina puluhan belasan tahun selama ini. Semoga melalui mimbar khutbah Jumat yang singkat ini, apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu untuk pembekalan diri kita dalam menata rumah tangga kita menuju rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء وزلزل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم اذكركم واشكروه على نعمه يعزكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.